Teman-teman, jadi kali ini saya akan memberikan untuk tutorial bagaimana update multiple data dengan checkbox select option ya. Nah, jadi untuk kasus kali ini untuk update-nya ini pakai select option gitu. Kemudian pakai checkbox. Tapi untuk jenis update-nya diupdate dengan nilai yang sama. Maksudnya seperti ini ya. Ini saya memiliki sebuah data seperti ini. Kemudian saya misalnya ingin mengupdate data tertentu, misalnya di sini ada karyawan tetap dan karyawan kontrak. Nah, misalnya saya ingin mengupdate sekaligus seperti ini menjadi karyawan kontrak misalnya. Nah, oke. Jadi goalnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi multiple update-nya menggunakan nilai yang sama, pakai select option, nilainya dipilih, kemudian nanti dicek nilai mana yang akan dirubah gitu. Oke, kita mulai saja. Jadi untuk secara konsep ini sama seperti untuk multiple delete ya, seperti tutorial sebelumnya. Nanti kalian bisa lihat di info di bagian pojok kanan atas video ya, kalian klik untuk delete multiple. Ini hampir sama saja ya untuk query-nya. Jadi saya copy paste dari ini aja ya supaya cepat gitu. Untuk indeksnya saya copy. Jadi kalian harus lihat dulu ya video sebelumnya. Oke, kita jadi hampir sama lah gitu. Cuma parameter update kan beda ya query-nya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya apa lagi ya? Jadi saya copy dari sini saja ya. Intinya poinnya saja ya yang diambil, maksudnya intinya kan ini oke, saya jelaskan. Ininya kita hapus dulu supaya mengerti. Oke, ini sudah. Nah, ininya nanti kan seperti delete multiple data sebelumnya, ini disimpan ke dalam parameter array. Jadi kalian harus lihat dulu video sebelumnya supaya mengerti gitu. Karena secara konsep ini hampir sama gitu. Oke, kita buat dulu untuk koneksinya. Kopikan saja ya dari file sebelumnya supaya cepat. Kita buat juga file fungsinya, fungsi .php. Copy dari tutorial sebelumnya ya. Ininya untuk query-nya, untuk menampilkan datanya seperti ini. Kalau dari yang sebelumnya mungkin ininya agak sedikit dirubah ya. Jadi ini supaya cepat saya ambilnya dari script
tutorial sebelumnya ya. Oke, select table 2. Ininya jangan lupa juga kalian buat struktur database-nya nanti seperti ini ya. ID, NIP, nama karyawan, kemudian status. Oke. Selanjutnya kita hapus dulu yang ini. Untuk koneksinya kita sederhanakan, untuk query-nya di sini untuk menyederhanakannya ada juga di tutorial sebelumnya, ada di CRUD PHP procedural style ya. Kita import file global koneksi. Ini kalau query-nya gagal kita tampilkan ya di sini die. Kemudian kita buat fungsi untuk update multiple-nya ya. Jadi nanti untuk parameter update-nya kurang lebih seperti ini ya. Update, kemudian type update-nya as apa ya, as update, apa ya, terserah ya, ini definisi di functionnya as type, as data misal. Jadi kalian harus ini ya, kalau pakai function bisa lihat di tutorial saya juga di CRUD PHP procedural style ya. Nah ini kita buat dulu SQL, kemudian update ya, update, nama tabelnya tabel 2, set status sama dengan kita pakai string ininya as type untuk statusnya, kemudian data yang diupdate, update tabel 2 set status as type, kemudian where need misal. Ini kan parameter yang akan diupdate nya berdasarkan nilai NIP. Kalian bisa juga parameternya berdasarkan nilai ID bisa ya, terserah, yang penting nilai itu nilai unik dan tidak sama dengan data yang lain. Data. Nah untuk query-nya hampir sama ya seperti untuk delete multiple ya. Kalian juga bisa lihat untuk delete multiple-nya itu bisa dilihat juga di blog saya di root93.co.id. Nah karena ini udah disederhanakan, berarti nulis perintahnya bisa sederhana ya. Maksudnya seperti ini, kita tulisnya as perintah query as apa itu SQL ya, return
Nanti kalau salah bisa menampilkan error ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita kembali ke indeks. Untuk fungsi show datanya apa di sini? Kita buat dulu untuk fungsi menampilkan data, function show data. Kemudian di sini SSQL select from tabel 2. As perintah di sini query SSQL return as perintah. Oke, sudah. Kemudian ya sudah seperti ini. Kita coba ya, host kode sum, kemudian kita lihat yang ini, fungsi .php online 8 salah. Oh, ininya tidak ditutup ya. Oke, kita reload lagi. Nah, ini tampil ya benar, tapi ini belum ada actionnya gitu, belum ada prosesnya di sini. Maka kita harus menambahkan di sini proses untuk validasinya. Di sini saya pakai Bootstrap juga untuk tampilannya, jadi saya tidak akan terlalu menjelaskan karena ini basic ya. Terus kalau kalian mencari tutorial update multiple, ini juga kalian bukan yang baru gitu, jadi kalian sudah ngerti sebelumnya untuk hal-hal standar untuk seperti ini ya, untuk ngirim datanya. Untuk ininya pakai select option, kemudian pakai checkbox. Checkboxnya sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Ini di dalam bentuk dijadikan dalam bentuk array ya. Oke, jadi nanti harus dirubah dulu, di include dulu menjadi nilai biasa gitu, jadi string biasa, jadi data biasa. Nah, sebelumnya kita cek dulu if. Nah, ini untuk parameter error ketika kondisi tidak ada error. Saya definisikan seperti ini, definisikan dalam string kosong atau dikasih nilai string kosong. Nah, kita melakukan validasi expose. Ini juga basic ya untuk validasinya, tapi gak apa-apa ditulis lagi. Misal untuk nip-nya snip r, kemudian di sini harap pilih salah satu data yang akan dihapus. Oke. Oh, lupa, mungkin ini untuk update TV dulu ya. Tapi bebas sih urusan, untuk urutan bebas sih ya, nggak ada aturan juga. Langsung saja di sini snip sama dengan expose snip. Ini nggak pakai filter dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalian mau pakai filter silahkan gitu. Ini kan hanya sekedar contoh. Dalam prakteknya memang tidak sesimpel ini gitu. Bisa sangat rumit ya, tergantung kebutuhannya. Nah, kita pisahkan menggunakan koma, kemudian ininya ini pakai nip snip. Nah, berarti ini sudah dirubah ke dalam data biasa. Nanti kan pas dikirim nipnya dalam bentuk array, maka kita konversi ke dalam bentuk string data biasa gitu. Kemudian if di sini untuk ininya update type ya, if empty expose update type. Kemudian di sini update type r. Oh, salah, up type r. Pilih jenis data yang akan diupdate. Pilih parameter, terserah ya, update. Kemudian kita simpan parameter
update-nya di sini expose. Nah, update type. Oke. Ininya sudah. Kemudian kita cek ulang sebelum melakukan eksekusi ya, eksekusi ke dalam query. fmpty apakah masih ada error atau tidak. Jadi kita cek dulu gitu. Snip kalau sudah errornya kosong, maka kita langsung eksekusi. If nama fungsinya apa? Update. Kemudian parameter update-nya adalah update type as update type. Kemudian nilai yang akan diupdate-nya berdasarkan nip-nya gitu, as nip. Kemudian tinggal di sini kita echo. Bisa pakai kelas ya, ini pakai bootstrap supaya kelihatan jelas aja gitu. Oke, data berhasil. Copy supaya cepet. Jadi sangat mudah sekali ya. Tapi kalau pakai prepare statement ini beda lagi ya. Kemudian kalau kalian nulisnya pakai OOP juga beda lagi ya. Ini pakai procedural style dan dengan gaya biasa gitu. Tapi nanti di blog saya akan kasih contoh pakai object oriented programming, kemudian pakai prepare statement juga. Nanti mungkin bisa saya kasih contoh. Kalau misalnya saya sudah belajar tentang itu, mungkin saya akan kasih contoh gitu. Oke, ini udah selesai. Kita cek, barangkali nanti akan ada yang error. Nah, pertama kita cek dulu untuk validasinya udah jalan apa? Oke, ini udah jalan ya validasinya. Pilih parameter, kemudian harap pilih salah satu data yang akan dihapus. Dalam praktiknya ini validasinya memang tidak sesimpel ini gitu. Nah, kita pilih ini, kita cek. Kemudian misal kita rubah ke karyawan tetap. Oke, kita klik update. Oke, data berhasil. Tapi sepertinya tadi ada sedikit error ya. Kita lihat dulu apakah ada error. Kita rubah ke karyawan kontrak. Oke, data berhasil. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya untuk tutorial PHP membuat multiple update dengan checkbox dan select option gitu. Jadi data yang diupdate-nya, jenis update-nya ada di sini. Kemudian data yang akan diupdate-nya perlu dicek di bagian checkbox di sini. Nanti dia akan mengupdate nilai berdasarkan nilai yang dipilih di dalam select option. Oke, terima kasih. Nanti mungkin bisa saja nanti ininya delete ya, actionnya atau apalah di sini. Mungkin akan dibahas di kesempatan berikutnya. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Saya Ahmad Jalani. Sampai jumpa di video berikutnya.